udah yang lain kan takutnya salah jawab. Iya Ibu, lewat Kak Ibu. Oke. Boleh, pembukaan dulu biasanya gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Nadia Asma. Saya Dia Indonesia. Saya Astri. Saya Iman. Saya di Nurdiantika teman. Saya kebetulan di BK di SMP Negeri 1 Kelari. Kebetulan saya asli BK, real BK dan satu-satunya. Tapi saya dibantu oleh 2 guru mapel yang menjadi guru BK. Salam kenal. Iya Ibu. Ibu boleh langsung ke pertanyaan? Boleh. Yang pertama, apakah pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ini sudah optimal? Kalau tanya ini sama nanya ke saya sudah optimal, karena saya sebagai guru BK pasti saya jawabnya sudah ya. Karena saya sebagai guru BK saya merasa sudah. Kalau dibilang optimal sekali ya mungkin tidak, tapi kalau untuk memberikan layanannya insya Allah sudahlah pokoknya. Karena kan nanyanya versi saya ya, nggak tahu kalau saya nanti nanya versi Wakasit dan segala macam pasti ada kurangnya, tapi kalau versi saya mah kayaknya sudah optimal gitu. Terus bagaimana program bimbingan dan konseling di sekolah ini disusun? Jadi kalau program BK di sekolah ini disusun, kebetulan saya yang menyusun programnya ya gitu ya. Jadi sebenarnya menyesuaikan dengan program kurikulum. Program BK itu dibuat diawali dengan anak diberikan asesmen dulu. Kebetulan kita pakai AKBD, analisa kebutuhan peserta didik. Dari situ kita lihat kebutuhan mereka apa saja. Misalnya anak ini kurang percaya diri, berarti saya akan memberikan materi tentang percaya diri. Anak ini belum tahu gaya belajarnya seperti apa, maka saya akan memberikan materi. Terus bagaimana memberikan materinya ya, karena kan kebetulan tidak ada jam di sekolah kami, tidak ada jam BK, jadi saya fokus karena satu-satunya. Beda cerita mungkin kalau ada banyak mungkin bisa ya, kalau satu-satunya 33 kelas harus masuk kelas luar biasa gitu, nggak memungkinkan. Yang ada bisa tamu terbengkalai atau kasus terbengkalai atau enggak ya di kelas yang terbengkalai. Jadi terkadang kalau emang anak-anak ini dapat saya dapat laporan dari kelas atau dari anak-anak atau misalnya dari guru apa, ini kelas ini kayaknya membutuhkan pelayanan kami siap untuk meminjam jam yang orang lain punya gitu. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk konkret pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah Kalau ini? bentuk konkretnya ya tadi mungkin ya dikala emang kelas membutuhkan atau misalnya kelas ada kasus ya mau tidak mau saya sebagai guru mereka harus mendampingi mereka, harus ngobrol sama mereka, harus dari hati ke hati sama mereka gitu, bentuk konkretnya gitu. Yang sering mungkin untuk memotivasi dan untuk dibilangnya untuk biar anak-anaknya paham apa yang harus dilakukan atau apa yang harus kalian ini kalau ada apa-apa dan itu bentuknya ini anak udah ada yang tawuran misalnya, terus atau ada anak-anak yang terkadang kan anak tidak semua baik ya, kayak ada aja yang bandel, ada aja yang ngambil atau punya barang-barang lain kan, itu kita terkadang sebelum di kelas kecil atau sebelum anak-anak kecil satu-satu atau per kelompok kami biasanya kan di SMP ini ada pembiasaan di pagi hari, jadi jam 7 sampai jam 7.40 atau jam 7.20 kami ada pembiasaan dari hari Selasa dari Senin sampai Jumat. Terkadang saya suka minta, saya mau ngomong dulu dong atau saya mau anu dulu dong gitu. Paling bentuk konkretnya itu sih kayak gitu. Baik, keempat, layanan-layanan apa saja yang tersedia dan telah berjalan di BK sekolah ini? Kayaknya semua layanan sudah ya, kayak layanan bimbingan belajar, bimbingan konseling, kelompok. Kita kadang-kadang anak-anak kalau curhat ada yang berkelompok, ada yang individu, terus ada yang konselingnya kelompok, jadi yang permasalahan yang harus diselesaikan dengan kelompok. Kayaknya semuanya sudah, rasanya menurut saya semuanya sudah. Kalau kata-kata kayaknya sih semuanya sudah, mungkin emang kebanyakan
yang terlibat dalam proses pembimbingan dan konseling di sekolah ini? Yang awal mulanya ya mungkin siswa ya, kan kalau nggak ada siswa kita nggak akan jalan. Terus kalau misalnya dari siswa ada masalah tidak langsung ke BK, kebetulan siswa kalau ada masalah kita langsung suruh ke wali kelasnya. Nah kalau misalnya pas kita terjadi di jam mata pelajaran maka di guru mata pelajarannya terlebih dahulu. Terus kalau dari guru mata pelajaran bisa langsung ke saya atau ke wali kelasnya. Terkadang kami pun bilang coba ke wali kelas dulu karena kan kita juga tidak bisa melangkahi ya, jadi ada beberapa momen yang terkonsep masalahnya ada langsung ke wali kelas. Jadi dari siswa ke wali kelas ke BK terangkatan, kebetulan saya kan BK satu-satunya dan saya koordinator BK menaungi dua, jadi sebenarnya setiap angkatan itu ada. Kelas 7 dipegang oleh Bu Nita, dia guru IPA tapi diperbantukan untuk menjadi guru BK. Kelas 8 sendiri saya yang pegang. Kelas 9 itu Bu Nopi, dia guru IPA juga sama, tapi karena dia udah punya pendidikan musik, jadi dia juga membantu kami di BK. Nah dari wali kelas ke BK angkatannya dulu, kalau BK angkatan biasanya kalau misalnya oke, kita koordinasinya dengan BK, koordinator BK di ruang BK, berarti saya ikut langsung dari siswa, wali kelas, BK angkatan, saya koordinator BK, lokasi kesiswaan, lokasi kurikulum pada kepala sekolah. Rutinnya seperti itu, misalnya gitu. Tapi terkadang kan kita nggak tahu ya, terkadang ada saja misalnya kasus kayak kalau udah kasus lewat kepolisian pasti kan yang nyampe langsung ke lokasi kesiswaan. Jadi kalau itu udah beda cerita, kita nggak akan melibatkan dulu wali kelas karena ini udah di atas, pasti langsung udah ke kepala sekolah. Terus yang keenam, bagaimana proses yang dilakukan oleh BK jika ada siswa yang terlibat masalah? Kalau posisinya dari BK siswa yang terlibat masalah, sebenarnya kan terkadang saya juga dari BK mendapat laporan dulu ya, laporan dari beberapa pihak. Tapi yang pertama kali kita obrolin adalah apa dulu. Kita nggak akan menyuruh mereka untuk atau kita ngancam dan saat depan kita tanya dulu rumahnya di mana, namanya siapa, anaknya berapa, ayahnya kerjanya apa, mamanya kerjanya apa, kalau di rumah seperti apa. Lalu kita udah kan pertamanya kita harus membuat siswa nyaman ya. Karena setelah dia nyaman dia akan bercerita, maka dia akan cerita kenapa dipanggil ke sini sama ibu, ada apa ya, bagus gitu. Jadi prosesnya untuk anak-anak di BK tuh ya begitu deh. Kita gitu kita cari atau enggak kadang misalnya kalau kata orang bukan guru ya, kata anak-anak saya tanya dulu anaknya benar mana buktinya, coba ibu lihat dulu. Setelah kita ngumpulin bukti dan segala macam baru kita panggil anak yang bermasalah itu. Setelah oke fix dan emang diharuskan untuk pemanggilan orang tua karena emang masalahnya akan melibatkan orang tua, maka kami akan panggil orang tua tapi tidak dengan surat panggilan. Jadi kami mempercayakan ke anak-anak seberapa jujur mereka orang tuanya. Dikala besoknya ternyata dia orang tuanya tidak hadir dan dia tidak bilang, baru kami melakukan panggilan secara surat. Terus apakah yang menjadi faktor pendukung kesuksesan bimbingan konseling di sekolah ini? Faktor pendukungnya sebenarnya dari semua warga sekolah atau di sebenarnya semuanya tidak akan berjalan kalau memang semuanya tidak peduli. Yang penting kepedulian dari anak-anak, wali kelas, guru-guru mapel, pokoknya semua ya itu faktor bisa suksesnya mereka di sekolah itu faktornya dari lingkungan sendiri dan orang tua pun terlibat. Terus yang ke-8, apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah ini? Kalau faktor penghambat sih ada aja ya. Karena saya pribadi kan saya satu-satunya, terkadang dibantu dengan yang lain gitu ya, terkadang ada saja kasus. Jadi kan kita pasti tahu kasus yang urgent yang harus diselesaikan atau kasus oke ini masih bisa dinanti gitu. Yang menghambat itu sebenarnya diri saya pribadi menurut saya, karena saya terkadang karena ini oke lah ini yang urgent ini, yang ini terlupakan gitu. Yang menghambat itu sebenarnya. Jadi
kata hambatnya apa ya itu bagi saya sendiri sebenarnya bukan orang lain gitu. Karena kalau orang lain kan nggak tahu prosesnya seperti apa, mau tidak mau kan itu melibatkan diri saya gitu. Itu sih kalau kata penghambat ya. Terus bagaimana peran guru pendidikan agama Islam secara spesifik di sekolah ini terkait dengan layanan BK di sekolah ini? Oke, alhamdulillah BRT kebetulan tahun kemarin itu karena kan BK ini di rolling, karena kan kita ada 2 guru yang diperbantukan dari guru mapel. Nah tahun kemarin kan kita menggunakan Pak Ustadz Dadang sebagai guru BK kelas 7. Iya, jadi dulu mah kalau misalnya apa sih keterkaitannya sangat terkait sebenarnya untuk tentang masalah yang notabene keadaan anak yang kadang kami mendapatkan kayak misalnya kasus pencurian dan segala macam gitu, kehilangan dan segala macam yang kami mendapatkan Pak Ustadz Dadang membantu kami guru matis bukan Pak Ustadz Dadang saja tapi guru PRI yang lain, cuman kebetulan tahun kemarin Pak Ustadz Dadang adalah bagian dari kami gitu. Kalau dibilang ada keterlibatan nggak guru agama ada, karena saya pun sampai sekarang Pak Ustadz itu banding ini anak kayaknya gimana ngajarnya seperti apa, jadi ada keterlibatan dari guru agama untuk BK. Terus apakah ada saran khusus untuk kami sebagai mahasiswa PHI dari ibu yang perlu kami persiapkan untuk menjadi seorang guru? Saran khusus sebenarnya gini sih, dikala yang menikmati maka jika kalian menikmati ya udah nggak akan ada hambatan apapun. Beda cerita dikala belum apa-apa udah nanti itu udah jadi diri kita dulu siapin dulu, positif dulu, jangan negatif wae ya. Jadi jika kamu berpikir yang negatif maka yang terjadi yang negatif. Jika kamu pikir yang positif maka itu yang kan di agama juga omongan adalah omongan sama kayak doa, makanya ya udah bicara yang baik-baik karena pengen hasilnya tadi kepancing saya ya. Udah ada lagi ya, mohon maaf ya saya mau bawel. Tidak apa-apa ibu. Saya mau bawel terus saya mah suka banyak ngomong jadi mohon maaf kalau nggak bisa diklaim gitu ya. Tidak apa ibu, Ya,